Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ini benar dengan Mbak Lisa ya? Iya, betul. Udah menghubungi saya lewat WhatsApp sebelumnya. Iya. Oke, di sini mungkin perkenalan lagi ya terlebih dahulu dari saya sendiri. Di sini nama saya Anis Sustia Marifa. Em, Mbak bisa panggil saya Anis atau Mbak Anis atau Kak Anis atau Bu Anis juga senyamannya mbaknya saja. Mungkin lanjut nih dari mbaknya. Oke, baik. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Alicia Ramadhanisa, tapi nama panggilan aku Alisa, kayak gitu. Terus aku lagi kuliah di Universitas Negeri Malang. Universitas di Malang ya. Jurusan apa nih mbak? Aku jurusan BK juga sih. Jurusan selinear ya sama Iya. jurusan saya juga. Iya, Bu. Udah semester berapa mbak? Aku baru semester 4 sih. Semester 4. Wah kayaknya ya habis kemarin saya dengar sebelum liburan lebaran kemarin ada UTS ya. Iya, itu lumayan menguras tenaga sih, kayak kita udah pengen pulang kan, Oh, tapi iya. kayak aduh kok ada UTS sih, tapi kalau dipikir-pikir daripada UTS setelah lebaran kayaknya lebih enak sebelum lebaran sih. Iya sih benar-benar. Terus mudik mbak? Mudik. Asal mana nih? Aku asalnya Majalengka, Ibu, Jawa Barat. Kesana kemarin naik kendaraan apa mbak? Aku naik kereta. Kereta. Nggak padat kan mbak di stasiun? Padet sih, Bu. Enggak, aku pas pulang itu naik bis karena aku kehabisan tiket. Tapi pas waktu pulang ke sini aku naik kereta. Untung masih ada sih tiketnya. Karena waktu itu kayak belum jelas gitu loh, Bu. Emang kalau tanggal liburnya tuh udah jelas, tapi katanya tuh udah dengar mau daring gitu. Jadi kayak pas UTS itu mau daring katanya kayak gitu. Jadi aku kayak belum beli tiket buru-buru karena gak pasti, takutnya malah kebuang kan, sayang ya. Akhirnya pas mepet-mepet ternyata udah kehabisan tiket. Sebenarnya masih ada tiketnya, cuma keretanya tuh yang ekonomi biasa yang tegak gitu. Oh, Aku iya. kurang nyaman kalau yang kayak gitu, jadi aku lebih baik yang bis aja gitu, lebih comfort juga dia. Tapi akhirnya untungnya tetap pulang ya mbak. Iya, itu juga udah mepet banget dan ya seadanya lah, tiket bis itu masih banyak sekali. Gimana liburannya saat di rumah? Saat lebaran nih, suasana lebaran di rumah gimana nih? Seru aja sih, Bu, cuman aku ngerasanya lebaran sekarang tuh gak kayak lebaran pas zaman aku kecil ya. Kayak pas aku kecil tuh kayak enak gitu loh, lebaran pas kecil kayak lebih kerasa lebarannya, kerasa Idul Fitrinya. Sekarang tuh lebaran, salam-salaman, makan, salam-salaman, udah gitu loh. Kayak kurang terasa juga ya puasanya seperti mbak Lisa. Kayak apalagi kan puasa aku kayak bukan rada full, apa kurang lebih menghabiskan waktu di Malang ya, Bu. Jadi lebih banyak penugasnya sih, Bu, dibanding kayak merasakan vibes Ramadannya itu. Jadi pas puasa-puasa udah banyak tugas ya, jadi nggak kerasa ya vibes-nya ya. Iya. Iya sih, saya kurang lebih juga pernah seperti itu ya dulu Iya. saat kuliah. Emang ya, namanya juga lagi kuliah ya, Iya. tugas-tugas jadi kayak ya udah, masa nggak dikerjain kan nggak mungkin juga ya mbak Lisa. Oke, sebelumnya mbak Lisa ini udah pernah melakukan konseling atau belum nih mbak Lisa? Sebelumnya kalau yang real konseling tuh belum, tapi kalau yang praktek-praktek biasa itu pernah, karena kan ya lagi musim praktek iya, juga. benar. Oke, karena Mbak Alisa juga emang udah tahu, cuma kan nggak ada salahnya kalau saya jelasin lagi ya Mbak Alisa. Iya, Bu. Di sini saya sebagai konselornya atau sebagai fasilitator yang akan mendampingi Mbak Alisa selama sesi konseling saat ini. Di sesi konseling saat ini saya memegang akses kerahasiaan, ini mana nanti cerita yang Mbak Alisa sampaikan kepada saya akan terjamin kerahasiaannya. Cukup saya keep di sini juga, dan saya harapkan Mbak Alisa juga ya cukup kita keep di sesi konseling saat ini. Oke, Bu. Selanjutnya juga ada asas keterbukaan. Jadi saya harapkan Mbak Alisa nanti secara terbuka aja menceritakan masalahannya. Jangan takut untuk menceritakannya. Di
sini juga saya ada menggunakan catatan yang Mbak Alisa karena ini buat kebutuhan pribadi saya juga. Jadi nggak akan saya kasih ke orang lain catatan ini. Berarti Mbak Alisa tadi kan kegiatan saat ini berarti apa aja nih Mbak Alisa? Kuliah aja sih Bu. Sebenarnya aku pernah ikut himpunan dulu di departemen, cuma aku rasa itu menyita waktuku banyak banget sampai tahun kemarin itu yang libur yang 3 bulan itu harusnya kan aku dapat tuh 3 bulan di rumah, tapi aku malah 3 minggu di rumah. 3 minggu tambah 3 bulan Jauh banget kan Iya. Bu gitu, karena banyak proker yang harus aku hadirin di sini gitu. Ya mau gak mau gitu. Terus aku juga ngerasa kayak itu kewajiban aku di awal, kesepakatan aku di awal dan sudah menjadi kewajiban aku buat ikut di beberapa proker itu. Jadi kayak ya aku dengan sedikit terpaksa, namun ya sudahlah, ya udah saya melaksanakan itu. Sampai sekarang masih lanjut lagi Mbak? Enggak sih, saya mutusin gak lanjut karena saya nggak mau melakukan hal yang sama 2 kali gitu. Walaupun memang relasinya mungkin bakal bertambah Iya, ya Bu, mungkin karena ada ketambahan anggota baru, cuma dari prokernya mungkin nggak bakal jauh beda sama. Jadi saya ngerasa wasting time aja buat ya ngelakuin 2 kali kayak gitu. Kalau misalnya pindah divisi dari yang sebelumnya Mbak ambil di yang periode mungkin tahun lalu tuh nggak bisa Mbak kalau misalnya di himpunan itu? Mungkin sebenarnya bisa ya Bu, tapi dilihat dari situasinya. Jadi kalau misalkan memang dibutuhkan nih untuk menjadi kepala divisi di divisi aku sebelumnya, ya pasti harus mau gak mau harus di divisi itu. Kecuali mungkin di divisi aku sebelumnya ada penggantinya yang mungkin lebih cocok, mungkin itu bisa kita pindah ke divisi lain kayak gitu, sesuai kesepakatan bersama di dalam organisasi itu kayak gitu. Cuma kalau misalnya aku lanjut, memang kemungkinan besarnya aku stay di divisi aku, dan sebenarnya tuh walaupun di divisi manapun tetap kita tuh melakukan semua proker tuh bareng-bareng gitu loh Bu. Jadi kayak yang ya sama aja sih gitu, kalau ngelakuin 2 tahun tuh ya sama aja gitu. Capeknya juga nanti Iya, sama aja. Mana nanti kan semester sekarang dan semester depan apalagi ya udah mulai hektik banget tuh, udah katanya udah sempur juga gitu. Jadi kayaknya aku lebih membutuhkan fokus yang banyak. Maka dari itu Mbak Alisa memutuskan untuk stop di organisasi tersebut. Iya, Ya. kayak gitu. Kalau untuk sekarang kan udah nggak ikut organisasi nih, itu gimana sekarang? Enjoy aja? Atau lebih seneng? Enjoy mungkin ya, bisa lebih seneng juga, mungkin lebih bebas juga Bu. Jadi kayak aku ya tugasku cuma ngerjain tugas kayak gitu, udah nggak ada tuntutan lain-lain juga. Cuman mungkin aku kadang ngerasa sedih juga sih, kayak aku udah gak punya habit kayak dikit-dikit rapat, dikit-dikit ada acara ini, kayak sebenarnya sedih sih, enggak organisasi lagi tuh sebenarnya aku sedih, kayak kehilangan habit aku yang baik itu kan menurut aku baik ya Bu, karena kan aku produktif gitu loh. Sebenarnya sedih, cuma kayak ya udahlah, aku juga dengan sekarang tuh aku lebih enjoy juga, jadi ya udah. Oke. Tadi Mbak Alisa juga ada cerita nih. Oke. Untuk sesi konseling kita saat ini, saya menawarkan sekitar 20 menitan. Gimana nih Mbak Alisa, apakah bersedia? Bersedia aja sih Bu, karena aku juga lagi luang. Oh, lebih luang. Habis ini nggak ada kegiatan lain Mbak? Ada sih, mau ke perpus sama temen, cuma kayak santai sih Bu, nggak yang kayak harus jam datang jam segini, kayak memang seluang kita aja. Oke. Baik, kita maksimalkan ya Mbak Alisa waktu selama 20 menit ke depan untuk konseling kita saat ini. Ya, saya harapkan 20 menit waktu yang kita punya ini dapat tergunakan sampai nanti akhir sesi konseling ini berlangsung. Mungkin dari Mbak Alisa bisa dimulai menceritakan apa sih yang mungkin perasaan yang mengganjal, atau mungkin ada hal-hal yang ingin diceritakan saat konseling kita saat ini. Bisa dimulai Mbak Alisa?
tuh akhir-akhir ini tuh lagi ngerasa kayak salah gitu. Aku tuh memilih pilihan yang salah. Aku memilih pilihan yang salah itu bukan di jurusanku sebenarnya, lebih ke tempatnya, lebih ke Malangnya, lebih ke Jawa Timurnya gitu. Aku merasa aku salah banget berada di sini, kayak gitu. Oke. Tapi tadi lebih ke tempat kondisi situasi saat ini ya, bukan jurusan perkuliahan yang Mbak Alisa maksud ya. Iya. Itu maksud gimana tuh? Maksudnya kok salah tempatnya itu bagaimana maksudnya? Karena aku ngerasa di sini tuh aku nggak sesuai dengan ekspektasi aku. Kayak tidak sesuai dengan ekspektasi. Iya kayak gitu. Karena ekspektasi aku tuh aku di sini bakal lebih sejahtera. Aku di sini bakal lebih enjoy. Aku free. Tapi aku ngerasa di sini apa ya, bahasa kasarnya tuh kekurangan sih enggak sebenarnya, tapi kayak aku tuh lebih sejahtera di rumah gitu. Lebih sejahtera di rumah ya? Iya, karena kayak aku bebas mau makan apapun. Maksudnya kayak bukan bebas ada pantangan, lebih ke aku gak mikir nih mau beli ini tuh gak mikir. Maksudnya kalau di rumah tuh kayak mami aku nyediain banyak makanan enak juga. Terus kalau misal aku mau beli ini, mami aku yang iya boleh. Kalau di sini kan aku harus memperhitungkan biaya aku di sini kayak gitu. Oke. Tadi bilang di sini lebih sejahtera, lebih bebas gitu ya. Iya. Terus yang kalau di sini maksudnya di rumah gitu ya. Terus kalau yang di sini itu menurut Mbak Alisa apa ya, hal apa yang Mbak Alisa lakuin ini yang menurut Mbak Alisa ini itu tuh ya mengakibatkan kayak tadi salah tempatnya di sini tuh gimana? Gimana Bu? Kayak enggak, awal pemicu yang membuat Mbak Alisa itu merasa kalau iya aku salah di tempat ini kayak gitu. Awal pemicunya tuh karena itu tadi kan aku merasa aku tuh gak sejahtera ya di sini. Jadi aku tuh merasa menyesal di sini. Aku tuh jadi dari menyesal itu tuh aku jadi kayak males gitu, males ngerjain tugas, jadi males untuk berinteraksi kadang kayak gitu. Kan aku juga tadinya bilang kalau aku ikut organisasi ya. Karena waktu awal-awal tuh aku ngerasa I'm free gitu, kayak aku bebas, aku bisa ngelakuin apa aja yang aku mau, aku bersosial baik dengan orang di luar sana kayak gitu. Cuman kesini-sini aku ngerasa ternyata ekspektasiku nggak sesuai, jadi aku jadi males kayak gitu. Ya, berarti yang dari awalnya Mbak Alisa sempat kayak enjoy sampai bahkan ikut organisasi ya Mbak Alisa. Bahkan sepertinya yang saya dengar dari Mbak Alisa, organisasi Mbak Alisa ini bukan organisasi yang kecil ya, maksudnya cukup besar gitu ya Mbak Alisa. Iya, soalnya bukan sekedar UKM sih, ini aku ikutnya himpunan di departemen. Iya kan, jadi kayak lebih banyak mungkin proker-prokernya ya. Iya. Jadi yang mengakibatkan jadi perilakunya Mbak Alisa ini jadi kayak males gitu ya. Iya Bu, karena aku ngerasanya tuh kan ekspektasi aku tuh di sini tuh aku bakal free, tapi lebih banyak mainnya gitu loh, kayak Lebih produktif gitu. Iya, kayak lebih enjoy juga karena mungkin aku bisa sekalian healing di sini. Tapi ternyata setelah aku ikut organisasi waktu itu tuh kayak lebih menyita banyak waktu aku di organisasi, dan ekspektasi aku tuh bener-bener punah gitu aja gara-gara aku ikut organisasi, karena aku lebih menghabiskan waktu aku di kampus gitu. Sebagian besar mungkin kayak 90%, 80% lah mungkin paling sedikitnya aku tuh di kampus, aku tuh melakukan aktivitas itu di kampus gitu. Jadi aku ngerasa mana ekspektasi aku gitu loh, kayak kok nggak sesuai gitu. Jadi kesini-sini tuh aku malas Bu, karena ya udah nggak ekspektasi jadi udah kegiatan malas aja. Iya kayak gitu.
kegiatan ya mereka tadi Mbak bilang itu malas kan, itu maksudnya menurut Mbak kayak perilaku yang bagaimana yang menurut Mbak itu kayak menurut Mbak itu udah masuk dalam perilaku malasku itu? Perilaku maksudnya gimana Bu? Kayak misalnya aku udah kayak nggak ngerjain tugas, kayak udah baring-baring aja nggak ngapain, berarti kan itu jadi kayak buat Mbak Alisa kayak oh ternyata kok aku semalas ini ya kayak gitu. Oh ya, kayak gitu. iya sih, aku kayak ngerjain tugas itu juga sih Bu, kayak kan aku udah nyadar dan aku malas banget nih anjir gitu, sorry, iya gitu. Terus aku malas banget nih Bu gitu kan, Iya. terus kayak aku malah jadi males nugas, terus males beres-beres kamar juga gitu, males berinteraksi juga gitu, bener. Aku ngerasa aku cuma pengen rebahan kayak gitu. Udah tadi gak seekspektasi ya. Iya. Jadi sekarang udah kayak pengennya nggak ngapain, free, nggak ada tugas lagi, nggak ada tanggungan gitu ya Mbak Kayak Alisa. udah amat gue pengen rebahan pokoknya kayak gitu Bu. Udah sampai di tahap kayak udah hopeless gitu kali ya Mbak. Iya, karena aku udah gitu. Oke, dari yang tadi perilaku berarti saya highlight berarti perilaku malasnya Mbak Alisa tadi ya. Terus untuk sekarang nih, setelah Mbak Alisa datang ke konseling saat ini, kira-kira apa sih yang ingin Mbak Alisa mungkin rubah dari perilaku Mbak Alisa ini? Mungkin lebih produktif lagi sih Bu, kayak dulu even though kayak aku enggak organisasi lagi, tapi aku pengen tetap produktif kayak gitu. Ya itu sih kurang lebih aku tetap pengen menghilangkan rasa malas aku kayak gitu. Ya aku ingin mencoba apa ya mendapatkan ekspektasi aku, kayak enjoynya aku yang aku inginkan itu aku pengen sih dapetin gitu. Ya emang apa ya, perasaan tidak sesuai ekspektasi tadi itu nggak akan mungkin hilang ya, karena kan juga udah ini tempat yang udah kita ambil juga, udah keputusan kita ambil ya, gimana kita jalaninnya walaupun nggak sesuai ekspektasi tapi kan udah tanggung jawab kita ya Mbak Alisa. Mungkin kita bisa coba melakukan langkah kecil. Tadi kan Mbak Alisa juga tujuannya pengen lebih produktif lagi nih Mbak Alisa ya. Kalau Mbak Alisa sendiri udah pernah belum ngelakuin hal yang buat Mbak Alisa ini untuk menghilangkan rasa malas Mbak Alisa tadi? Belum sih Bu, karena aku sampai sekarang kayak aku masih sering malas-malasan ya. Belum pernah berarti ya. Karena enjoynya sekarang enjoy kerebahan ya berarti Iya, ya. Bu, aku udah gak tertarik dengan apa iming-iming di luar aktivitas di luar yang kayak ini seru, nggak bisa rebahan. Oke. Kalau dari Mbak Alisa sendiri hobinya Mbak Alisa apa nih? Aku hobiku mungkin apa ya? Aku suka dengerin musik sih Bu. Dengerin musik. Iya. Oke. Nanti dari dengerin musik sendiri kita bisa coba ngelakuin hal kecil seperti misalnya mungkin kan saat rebahan bisa sambil tadi kan dengerin musik ya Mbak Alisa. Selanjutnya mungkin bisa dicoba dengerin musik tapi sambil ngelakuin hal kayak misalnya sambil rapiin kamar atau nyuci baju atau misalnya lagi apa lagi ya kerjaan yang mudah-mudah gitu ya. Sambil mengerjakan tugas, nanti naik misalnya kan habis kegiatan sehari-hari nih, misalnya lipat-lipat baju kayak gitu, nanti bisa lanjut naik dengerin musik tapi sambil ngerjain tugas kayak gitu. Nanti dari situ kita akan lihat nih Mbak Alisa kayak apakah ini akan membuat semangat yang Mbak Alisa naik atau bahkan nanti semakin menurun. Nanti kita akan lihat di minggu depannya nih Mbak Alisa. Dari tadi yang udah saran saya berikan, kira-kira dari Mbak Alisa sendiri, apakah Mbak Alisa setuju nih untuk ngelakuin hal tersebut? Saya setuju sih Bu. Emang biasanya saya juga kayak kalau di rumah nih saya tuh full musik juga sih Bu, kayak dengerin musik kalau misalnya lagi beres-beres rumah kayak
nyapu atau misal mencuci atau bahkan kadang sampai mandi pun saya sebenarnya sambil bisikan gitu loh di rumah. Cuman kalau di sini kan aku ngerasanya nggak bisa musik all the time karena aku ngekos, jadi kayak takutnya orang-orang kebisingan kayak gitu. Cuman mungkin aku bisa lain kali pakai handphone kali ya. Oh iya bisa. Biar kayak ya aku bisa beres-beres atau mungkin lebih dikecilin supaya nggak orang luar nggak ganggu kayak gitu. Mungkin aku bisa sih kayak gitu. Ya, Mbak. Ya saya harapkan Mbak Alisa bisa mencobanya ya Mbak Alisa, karena emang kalau misalnya nggak kita coba lakuin pasti juga susah ya merubah habitnya tadi Mbak Alisa tadi ya. Ya. Selanjutnya karena Mbak Alisa juga udah ada keinginan nih untuk merubahnya, untuk mencoba hal yang udah tadi saya lakuin. Mungkin itu akan kita bahas di minggu kedepannya ya Mbak Alisa. Dari Mbak Alisa sendiri sekarang, pendapatnya Mbak Alisa gimana nih untuk sesi konseling kita saat ini? Aku ngerasa lega juga sih Bu. Aku ngerasa aku dapetin solusi gitu kayak dari rasa males aku itu. Tadi juga ibu juga kasih saran kalau aku tuh harus kayak gini gitu supaya aku tuh bisa mencapai keinginan aku kayak gitu, sikap yang mungkin yang aku inginkan selama ini gitu. Mungkin itu salah satu caranya yang mungkin menjadi solusi aku untuk kedepannya sih Bu. Aku ngerasanya ya aku mendapatkan jalan atau titik terang yang aku harus mulai gitu. Oke, baik. Jadi Mbak Alisa sendiri berarti sudah cukup banyak mendapatkan manfaatnya ya Mbak Alisa dari konseling kita saat ini. Yang saya harapkan nanti Mbak Alisa bisa konsisten menjalaninya, bisa mengingat lagi nih udah tujuannya yang ingin Mbak Alisa rubah ini apa. Jadi itu jadi bisa kayak jadi semangat ya, motivasi tambahan dan buat Mbak Alisa. Mungkin untuk sesi konseling kita saat ini karena juga keterbatasan waktu ya yang udah kita sepakati di awal, nanti bisa kita bahas di minggu depannya setelah kita nanti bisa kita bicarakan lagi ya Mbak Alisa di WhatsApp ya. Iya Bu, boleh banget. Mungkin udah kita cukupkan ya konseling saat ini. Saya harapkan nanti juga yang tadi saran saya berikan bisa dilakukan. Saya bisa sedikit mengatasi perilaku Mbak Alisa malas tadi. Sekian dari saya. Terima kasih Mbak Alisa. Terima kasih banyak Ibu. Hati-hati di jalan ya.